Oke, kita lanjutkan untuk pembuktian teorema yang selanjutnya, yaitu teorema, kelihatan ya, teorema 2.1.3. Nah, teorema 2.1.3 itu ada dua pembuktian. Jadi ada dua statement yang harus kita buktikan. Yang pertama, statement yang pertama, yaitu yang A ya. Kalau misalnya A itu tidak 0, jadi ada suatu bilangan, bilangannya itu A. A-nya itu tidak 0. Dan bilangan A dan B itu elemen bilangan real. Dua-duanya itu elemen bilangan real. Kemudian, kalau misalkan diketahui A dikalikan B itu sama dengan 1, perkalian antara dua bilangan, yang ini yang tidak 0 ya, yang A itu tidak 0. Yang B terserah, bisa 0 atau bisa tidak 0. Bisa positif, bisa negatif. Pokoknya terserah, pokoknya elemen real. Cuma kalau dikalikan dengan A kali B sama dengan 1, maka B itu sama dengan 1 per A. Sama dengan yang tadi, ini kita nggak boleh langsung bilang, oh A-nya pindah ruas, atau sama-sama dibagi 1 per A. Kayak gitu nggak boleh, untuk membuktikan yang ini. Ya, soalnya kita masih belum dapat yang itu. Jadi kita harus menggunakan sifat-sifat yang tadi. Jadi sifat-sifat aljabar yang 9 tadi itu ya, komutatif, penjumlahan, dan seterusnya itu. Atau yang perkalian. Langsung aja kita buktikan. Tata cara pembuktiannya sama ya, sama persis dengan yang tadi. Jadi kalian boleh ini di post, kemudian kalian buktikan sendiri, nanti dicek sama atau tidak. Kayak gitu ya. Nah, kalau saya, oke, saya akan melanjutkan untuk membuktikan yang ini. Kalau saya berangkatnya dari sini. B sama dengan, gitu kan ya. B sama dengan 1 dikalikan B. Pakai apa ini? Identitas perkalian. Kayak gini kan. Nah, selanjutnya, 1 ini yang saya definisikan. 1 saya definisikan jadi apa? 1 per A dikalikan dengan A. Yang ini ya, yang 1 ya. B-nya tetap. Apa ini? Ini inverse perkalian. Inverse perkalian. Sudah, setelah itu, yang di sini 1 per A. 1 per A dikalikan dengan A kalikan B. Pakai apa ini? Asosiatif. Jadi yang depan dikerjakan dulu, dikalikan dulu, dengan yang belakang dikalikan dulu, itu sama aja hasilnya. Itu asosiatif perkalian. Selanjutnya diketahui A kali B sama dengan 1. Oh, ini ada A kali B sama dengan 1. Ini diketahui. Berarti 1 per A dikalikan 1. Pasti hasilnya 1 per A. Kok bisa? Pakai aturan apa? Iya, pakai aturan identitas perkalian. Sudah ketemu. B sama dengan 1 per A. B sama dengan 1 per A. Terbukti. Selesai. Nggak ada masalah ya. Sekarang kita lanjut ke pembuktian yang kedua, yaitu yang B. Nah, di sini kalau misalkan ada diketahui A kali B itu sama dengan 0. Kayak gini. A kali B sama dengan 0. Maka ini yang harus dibuktikan. A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, ini agak baru untuk kalian, karena kalau di sini yang kita buktikan cukup 1, kalau di sini 2. Atau, yang namanya atau itu bisa benar kedua-duanya, bisa benar yang depan saja, yang ini salah, atau bisa benar yang belakang saja, yang ini salah. Gitu ya. Kalau dua-duanya benar, ya jelas ya 0 kali 0 kayak gitu ya. 0 kali 0 kita bisa pakai teorema yang tadi, yang sebelumnya itu, yang ada perkalian dengan 0 itu. Yang 2.1.2c. Gitu ya. A kali 0 sama dengan 0 itu. Untuk membuktikan kalau kedua-duanya itu 0. A-nya 0, B-nya 0, maka yang ini berlaku. Nah, sekarang gini caranya kalau membuktikan yang atau. Kita ambil salah satu itu dinegasikan. Misalkan A itu tidak sama dengan 0, maka yang akan kita buktikan B-nya harus sama dengan 0. Kan tadi katanya kalau misalkan operator atau itu kan boleh kedua-duanya benar, atau boleh salah satu yang benar. Nggak boleh salah semua loh ya, salah satu yang benar. Jadi kalau yang ini sudah disalahkan, maka satunya harus benar. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita berangkat dari A tidak sama dengan 0, berarti harus kita buktikan B itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Nanti selanjutnya dibalik, B tidak sama dengan 0. Maka kita akan membuktikan A-nya yang sama dengan 0. Kayak gitu ya. Jadi ini yang pertama. Kita berangkat dari A tidak sama dengan 0, mau kita buktikan B-nya yang sama dengan
0. Kayak gitu. Nah, terus pembuktiannya bagaimana? Saya berjalannya dari B. Soalnya B yang mau dibuktikan. B itu kan sama dengan 1 dikali B. 1 dikali B. Gini kan? Apa ini? Identitas perkalian. Setelah itu, kalau sudah ada 1 dikali B, satunya saya definisikan. Mirip dengan yang atas ya. 1 per A dikalikan dengan A dikalikan dengan B. Inverse perkalian. Setelah itu, 1 per A dikalikan dengan A kali B. Apa ini? Asosiatif perkalian. Sudah. Nah, sekarang kan yang ada diketahui di sini A kali B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, gitu kan? Jadi kalau yang tadi itu yang diketahui hanya ini, dengan permisalan membagi kasus jadi 2 nanti, nah yang diketahui tidak hanya ini lagi, ini saja, tetapi ini juga. A tidak sama dengan 0. A kali B sama dengan 0. Oke, berarti 1 per A dikalikan dengan 0. Yang ini jadi ini ya. Dari mana diketahui? Yang ini. Oke, jadi 1 per A dikalikan 0 itu sama dengan berapa? Ya sama dengan 0. Pakai apa itu? Coba kalian lihat pakai apa? Kok bisa 1 per A dikalikan dengan 0 sama dengan 0? Itu pakai apa? Ya, pakai teorema yang sudah kita buktikan tadi. Teorema 2.1.2, 2.1.2 yang C. Yang C ya. Kan kalau yang C itu kalau ada A elemen real, maka A dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Kayak gitu. Jadi bilangan apapun kalau dikalikan dengan 0 hasilnya sama dengan 0. Itu bunyinya teorema 2.12C. Jadi sudah terbukti kalau A-nya tidak sama dengan 0, maka B-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Yang kedua sebaliknya. Jadi B tidak sama dengan 0. Ini ya, ini yang pertama, ini yang kedua. B tidak sama dengan 0, maka akan kita buktikan A sama dengan 0. Langkah-langkahnya sama persis, cuma berangkatnya di sini dari A. A sama dengan 1 kali A, ini identitas. Ke bawahnya sama persis. Cuma A-nya jadi B, B-nya jadi A. Silahkan dilanjutkan sendiri. Untuk latihan ya, mudah kok, sangat mudah sekali. Dah, itu teorema 2.1.3. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke teorema 2.1.4. Nah, ini agak membutuhkan pemahaman yang sangat dalam juga ya, lumayan dalam lah. Jadi gini bilangnya, teorema 2.14 itu. Tidak ada. Nah, kayak gitu. Tidak ada. There does exist. Tidak ada. Bunyinya tidak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat itu sama dengan 2. Kayak gini. Jadi tidak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat itu sama dengan 2. Kayak gini ya. Otomatis sebenarnya secara logika kalau R kuadrat sama dengan 2, R itu adalah akar 2. Plus minus akar 2. Jadi nanti R yang sama dengan plus minus akar 2 itu tidak mungkin R-nya itu bilangan rasional. Pasti akar 2 itu bilangan irasional, kayak gitu. Ingat lagi ya, ini tak kasih catatan. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk menjadi A per B, dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kayak gini. Ya, dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Terus bagaimana cara membuktikannya? Untuk membuktikannya kita pakai contrary atau kontradiksi. Kayak gini. Kontradiksi itu kita berarti menyangkal kesimpulan. Kalau di sini pernyataan dari teorema 2.1.4 itu menyatakan tidak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 2, maka kontradiksinya menjadi bagaimana? Andai ada R bilangan rasional sehingga R kuadrat sama dengan 2. Jadi gini kontradiksinya. Andai ada R gitu ya. Andai ada R bilangan rasional sehingga R kuadrat sama dengan 2. Jadi ada. Artinya kalau ada R itu kan ingat bilangan rasional. Bilangan rasional berarti bisa dibentuk menjadi A per B, B-nya tidak sama dengan 0. Oke, saya kasih kalau di buku itu bukan A per B tapi P per Q. Terserah kalian mau menggunakan notasi apapun. Oke,
Misalnya R itu sama dengan P per Q, karena bilangan rasional, jadi bisa misalkan sebagai pecahan P per Q. Maka yang tadinya R kuadrat sama dengan 2, berarti di sini P per Q, gini ya, kuadrat sama dengan 2. Gini kan? Soalnya R-nya itu diganti dengan P per Q. Kayak gitu. Nah, kita misalkan P, Q itu adalah bilangan bulat positif. Loh Pak, kenapa kok harus positif? Kenapa kok harus positif? Kalau negatif nggak boleh, tak? Boleh. Tapi sekalipun dia negatif, kalau dikuadratkan juga positif. Itu yang pertama ya. Dan agar lebih gampang, sebenarnya kalau kalian bilang ini negatif nggak masalah juga sebenarnya. Sah-sah saja. Cuma ini salah satu pembuktian, jadi kita misalkan dia itu positif dan paling sederhana bentuknya. 6 per 2 misalnya, boleh. Atau 2 per 6, boleh. Berarti P-nya 6, Q-nya 2, boleh. Tetapi yang paling sederhana dari 2 per 6 itu berapa? 2 per 6 dengan 1 per 3. Ini kan sebenarnya setara toh. Cuma yang lebih sederhana mana? Lebih sederhana yang ini. Jadi kita anggap P, Q, P dan Q itu elemen bilangan bulat positif dan paling sederhana. Kata-kata paling sederhana itu menunjukkan kalau P, Q itu sama dengan 1. Artinya faktor persekutuannya 1. Kayak misalnya 1 dan 3. Kalau 2 dan 6, 2 dan 6. Faktor persekutuannya itu berapa? Kalau faktornya 2 itu kan 1 dikali 2. Kalau faktornya 6, 2 kali 3. Yang sama yang mana? Ya 2. Berarti faktor persekutuan dari 2 dan 6 adalah 2. Nah, kalau persekutuan antara 1, 3. Faktornya 1 kan ya cuma 1. Faktornya 3, 1 dan 3. 3 itu kan 1 dan 3. Yang sama yang mana? Ya 1. Seret kayak gini. Jadi kita bisa simpulkan kalau misalnya ada bentuk pecahan yang untuk menyatakan pecahan tersebut paling sederhana itu ini. P, Q itu sama dengan 1. Kayak gitu ya. Jadi P, Q itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya kalau P Q itu sama dengan 1, maka yang ini. P kuadrat per Q kuadrat sama dengan 2. Gitu kan? Sama-sama dikuadratkan. Kemudian P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Ya enggak? Dari sini apa yang kalian dapat? Dari P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat, maka kalian dapat P kuadrat bilangan genap. Kok bisa bilangan genap, Pak? Iya, karena 2 kali sesuatu. Gitu kan? 2 dikalikan bilangan apapun pasti genap. Soalnya bilangan genap itu kan biasanya gini, disimbolkan P sama dengan 2K, gitu kan? Anggap aja Q kuadrat itu sama dengan K. Berarti P kuadrat itu pasti bilangan genap. Sekarang kalau P kuadrat itu genap, bagaimana dengan nilai P? Iya, P-nya itu pasti genap. P-nya itu pasti genap. Kok bisa? Andai P-nya ganjil. Andai ini ya, andai. Ini tak pakai spidol biru aja, karena ini sebenarnya nggak usah kalian masukkan, nggak apa-apa. Andai kata P-nya itu ganjil, maka gini ya, andai kata P-nya itu ganjil. Oke, jadi kita misalkan P-nya itu ganjil ya. Kan kita mau membuktikan, maka P kuadrat bilangan genap. Kalau P kuadrat genap, maka P-nya harus genap. Kenapa seperti itu? Kita harus buktikan di sini. Andai P-nya itu ganjil. Kalau P-nya ganjil, kalau P genap itu kan bisa disimbolkan seperti ini ya. P sama dengan 2K. Kalau P-nya ganjil, kita simbolkan aja 2K min 1. Gini. Ini P-nya ganjil. Maka P kuadratnya itu sama dengan berapa? P kuadrat berarti kan 2K min 1 dikuadratkan. Jadinya 2K dikuadratkan 4K kuadrat. 2 kali 2K 4K. 4K dikalikan min 1 min 4K. Gini kan? Min 1 dikuadratkan plus 1. Gini. Jadi kalau misalnya ini boleh kan juga saya tuliskan kayak gini. 4K kuadrat min 4K. Kemudian ditambah 2 dikurangi 1. Boleh kan? Nah, kalau boleh, soalnya 2 kurangi 1 kan 1. Sama aja. Sekarang 2 yang ini saya keluarkan. 2 buka kurung 2K kuadrat min 2K plus 1.
Minus 1-nya tetap di sini. 2 kali 2K kuadrat, 4K kuadrat. 2 dikalikan min 2K, min 4K. 2 dikalikan dengan 1, 2. Kayak gitu ya. Nah, padahal di sini itu kan P kuadrat ya nggak? P kuadrat, yang ini P kuadrat juga. P kuadrat ya. Nah, ternyata P kuadrat itu bisa dibentuk menjadi 2 dikalikan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Anggaplah ini L gitu ya. 2L min 1. Jadi karena bisa dibentuk P kuadrat sama dengan 2L min 1. Padahal tadi P-nya itu ganjil disimbolkan 2K min 1. Ketemunya P kuadrat, kuadratnya itu 2L min 1. Berarti kalau P-nya itu ganjil, maka P kuadratnya juga ganjil. P kuadrat itu ganjil. Jadi kita cuma mau bilang gini, kalau P-nya ganjil, maka P kuadratnya ganjil. Maka kalau P kuadratnya genap, maka P-nya genap. Kayak gitu ya. Itu seperti kontradiksi. Jadi kita yang ini P genapnya itu kita kontradiksikan. Kalau kita negasikan jadinya P ganjil. Gitu kan? Kita lihat, oh ternyata kalau P ganjil mengakibatkan P kuadratnya ganjil. Otomatis ini benar. Andai P kuadratnya itu genap, maka P-nya itu genap juga. Seperti itu. Mudahnya seperti ini wes. Kalau misalnya kalian punya 3 dikuadrat. 3 itu bilang ganjil ya. Bilang ganjil dikuadratkan, ya hasilnya ganjil juga gitu loh. 9 ganjil juga. Kalau misalnya kalian punya 6 itu kan genap. Kalau dikuadratkan pasti 36 genap juga kayak gitu. Cuma pembuktiannya nggak boleh pakai contoh, tapi pakai seperti ini. Andai P-nya ganjil, maka P kuadratnya ganjil. Kayak gitu ya. Jadi kontradiksi tersebut, maka yang ini terbukti. Andai P kuadratnya genap, maka P-nya genap. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dari yang sini. Maka P kuadrat bilangan genap. Seperti itu ya. P kuadrat bilangan genap. P-nya genap. Oke, saya tuliskan lagi. P-nya adalah bilangan genap. Ingat ya, lihat di sini. P, Q, kita tulis ya. P, Q itu sama dengan 1. Ingat ya tadi, apa artinya ini? Faktor persekutuan dari P dan Q itu sama dengan 1. P-nya genap, maka Q-nya itu pasti ganjil. Kok bisa? Andai Q-nya genap ya, andai Q-nya genap di sini, tak kasih oret-oretan di sini. Andai Q-nya genap, P-nya kan sudah diketahui genap ini. Kalau genap maka bisa dituliskan P sama dengan 2 kali sesuatu, anggaplah 2M gitu ya. Andai Q-nya juga genap, maka Q-nya juga bisa dituliskan dengan 2 kali sesuatu, anggap 2N misalnya. Otomatis faktor persekutuan dari PQ bukan lagi 1 tapi 2. Soalnya sama-sama ada 2 kan faktornya, faktor persekutuannya, maka PQ itu 2 bukan 1. Padahal di sini kan P, Q itu sama dengan 1. Karena P-nya genap maka Q-nya ganjil. Gitu ya. Bisa dipahami di sini? Silakan dipahami dulu. Oke. Bentar, maaf. Oke, dah kita sudah dapat P-nya itu genap, Q-nya itu ganjil. Ya, P-nya itu genap, Q-nya itu ganjil. Sini tak kasih tanda dulu. P-nya itu genap, Q-nya itu ganjil. Kita sudah dapat ini. P-nya genap dan Q-nya ganjil. Setelah itu apa? Setelah itu kita lihat. P-nya genap ya. Kalau P-nya genap berarti P-nya itu bisa dilambangkan dengan 2M. Gitu kan tadi yang ini. Yang ini P-nya sama dengan 2M. Maka yang tadinya itu ada simbol seperti ini, yang ini ya, P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. P-nya yang ini kayak gini ya. Yang ini P kuadrat, berarti ya 2M kuadrat. 2M dikuadratkan sama dengan 2Q kuadrat. Kayak gini. 2M kuadrat itu berapa? 4M kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Gitu kan? Nah, sekarang sama-sama dibagi 2. Kalau sama-sama dibagi 2 berarti di sini tinggal 2M kuadrat, yang di sini tinggal Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Apa artinya? Maka Q kuadrat bilangan genap. Karena bisa dituliskan dengan 2 kali sesuatu. Kalau Q kuadrat bilangan genap apa? Implikasinya berarti Q bilangan genap juga. Q bilangan genap. Nah, yang ini yang kontradiksi.
Kontradiksi. Kontradiksinya dengan yang mana? Dengan yang ini. Katanya tadi Q-nya ganjil, sekarang Q-nya genap. Nah, itu kan terjadi kontradiksi. Kayak gitu ya. Kalau terjadi kontradiksi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya pengandaian salah. Andai yang ini tuh, andai ada R bilangan rasional seperti itu, andai ada itu salah. Maka pengandaian salah, tulis. Pengandaian salah, salah tidak ada R bilangan rasional sehingga R kuadrat sama dengan 2. Kayak gitu. Silakan dipahami dulu. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Oke, sebagai latihan kalian, silahkan dikerjakan atau dibuktikan 4 soal ini ya. Yang pertama, jika A plus B itu sama dengan 0, maka buktikan B itu sama dengan min A. Ini yang pertama. Yang kedua, min 1 dikalikan A sama dengan min A. Ini kalian buktikan. Yang ketiga, min A sama dengan A. Dan yang terakhir min 1 dikalikan min 1 sama dengan 1. Silakan ini kalian buktikan menggunakan teorema-teorema yang sudah kita bahas tadi di 2 video sebelumnya, dan juga menggunakan sifat-sifat aljabar, mungkin aljabar bilangan real. Boleh. Silakan kalian gunakan segala cara yang sudah kita pelajari bersama untuk membuktikan keempat-empatnya ini. Nanti silakan yang ini kalian tuliskan di kertas, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan di koordinator. Nanti koordinator yang mengirimkan ke email saya. Nanti saya akan pilih 2, tapi tidak akan saya kasih tahu 2 itu yang mana dan 2 itu yang saya koreksi. Gitu ya. Jadi kalian kerjakan keempat-empatnya. Nanti dari 4 itu saya pilih 2 untuk saya koreksi. Kayak gitu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.